Hai hai, masih pada semangat gak sih? Masih pagi loh. Ayo dong semangat, jangan pada ngantuk ya. Kenalin, aku Caca. Aku Claribel. Aku Jason. Aku Vela. Aku Audrey. Hari ini kita mau kasih tahu ke teman-teman semua tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Oh iya guys, kalian udah pada siap belum buat jelasin ke teman-teman kita semua? Siap dong. Wih, teman-temanku semua udah pada siap nih buat jelasin ke kalian semua. Kalian semua juga harus siap ya buat dengerin penjelasannya. Jangan pada ngantuk, oke? Oke, langsung aja kita ke materinya. Pengaruh perubahan ruang. Perubahan ruang dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Salah satu faktor alam yang mempengaruhi perubahan ruang suatu wilayah adalah bencana. Contohnya gempa bumi, tsunami, banjir, dan lain-lain. Adapun faktor manusia yang mempengaruhi perubahan ruang waktu suatu wilayah adalah penggunaan lahan dan perilaku terhadap lingkungan sekitar. Contohnya penebangan liar dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Aktivitas tersebut mengganggu kelestarian lingkungan dan mengubah kondisi alam. Perubahan ruang mempengaruhi kehidupan penduduk. Misalnya ketika terjadi bencana alam, kegiatan ekonomi menurun. Pada bidang sosial budaya, perubahan ruang memicu konflik sosial dan kesenjangan sosial. Perubahan ruang karena bencana juga berpengaruh terhadap bidang politik, misalnya muncul kebijakan pemerintah yang responsif. Pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia. Interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Interaksi antar ruang benua diwujudkan dalam berbagai aktivitas, ada dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan politik. Interaksi antar ruang dapat diwujudkan dengan kerjasama ekonomi antar negara. Bentuk-bentuk interaksi antar negara di bidang ekonomi adalah hubungan antar negara dalam kegiatan ekspor-impor, penanaman investasi di dalam negeri, penawaran pinjaman lunak, kerjasama dalam pelaksanaan proyek. Perdagangan antar negara tidak hanya melibatkan dua negara di satu benua, tetapi juga negara-negara lintas benua. Interaksi antar negara tersebut disebabkan perbedaan sumber daya alam dan potensi lainnya yang dimiliki suatu negara. Contohnya Indonesia, yang kaya sumber daya hutan, mengekspor kayu ke negara-negara di benua Eropa. Kayu digunakan penduduk Eropa sebagai bahan bangunan atau bahan baku industri. Mebel kayu buatan Indonesia banyak diminati pasar Eropa. Perdagangan antar negara juga menjadi sumber penerimaan negara dalam bentuk devisa. Penanaman investasi di dalam negeri. Investasi adalah penanaman modal dalam suatu proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi dapat berupa uang, barang, dan peralatan. Investasi ini bertujuan untuk mendukung kelancaran suatu proyek. Penawaran pinjaman lunak. Pinjaman lunak dari negara lain atau lembaga dunia harus dikembalikan karena bukan investasi, melainkan utang. Di satu sisi, adanya pinjaman lunak membantu suatu negara yang memiliki modal terbatas untuk melakukan suatu pembangunan. Kerjasama dalam pelaksanaan proyek. Adanya kerjasama antar negara meringankan pembiayaan proyek, misalnya pembangunan jembatan, instalasi pembangkit listrik, energi baru dan terbarukan, serta instalasi penyaluran air bersih. Contohnya Indonesia menjalin kerjasama dengan negara Uni Emirat Arab terkait wacana pemindahan ibu kota. Apa saja sih pengaruh interaksi antar ruang di bidang ekonomi? 1. Mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. 2. Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas produk atau komoditas. 4. Membuka peluang investasi dari negara lain. Pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia dalam segi bidang sosial dan budaya. Setiap negara memiliki tatanan kehidupan sosial dan kebudayaannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, interaksi antar negara dapat mengubah tatanan tersebut. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial dan budaya di suatu negara adalah sebagai 1. Budaya sebagai kebanggaan bagi suatu negara. Artinya,
Budaya menjadi identitas dan mencerminkan seluk-beluk suatu negara tersebut. Dalam interaksi antar negara, suatu negara akan mengenal budaya yang melekat dari lain, seperti bahasa, lagu, tarian, baju adat, adat istiadat, arsitektur, dan peninggalan sejarahnya. Contohnya yaitu Mesir sebagai salah satu negara di benua Afrika yang memiliki situs kebudayaan terkenal ke-seantero dunia, yaitu Mesir memiliki piramida dan Sphinx sebagai bukti peninggalan kerajaan Mesir kuno. Yang kedua, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Artinya, sektor pariwisata berperan penting dalam interaksi antar negara karena daya tarik dari objek pariwisata akan mendorong kunjungan wisatawan dari negara lain. Intinya, makin unik potensi alam dan budaya yang dimiliki, maka makin kuat juga daya tariknya. Yang ketiga, pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Pengaruh interaksi antar negara juga menyisakan dampak negatifnya masing-masing, termasuk dalam aspek budaya. Arus informasi budaya asing berpotensi masuk ke negara lain secara bebas. Dan jika tidak disaring, maka budaya asli akan terkikis oleh budaya asing. Misalnya saja, benua Asia yang identik dengan budaya ketimuran dapat terpengaruh oleh budaya asing, walaupun budaya asing tidak selalu negatif. Tapi hendaknya kita menyaring budaya sesuai dengan norma. Apalagi pada masa digital ini banyak sekali budaya yang makin pudar karena perkembangan zaman dan teknologi. Yang terakhir yaitu menurunnya kesenjangan sosial. Kesenjangan ini muncul karena adanya perbedaan yang mencolok antara satu negara dengan negara lainnya. Melalui interaksi, negara berkembang dapat tumbuh dengan dukungan negara maju. Pengaruh perubahan ruangan pada bidang politik. Bagaimana kondisi di suatu negara dalam konteks interaksi antar negara? Beberapa negara yang berinteraksi umumnya menjalin hubungan diplomatik secara politis. Hubungan diplomatik merupakan bentuk kesepakatan bersama menjalin kerjasama antar negara. Interaksi antar negara yang memiliki pengaruh dalam bidang politik sebagai berikut. 1. Meningkatkan potensi saling memengaruhi antar negara. Interaksi antar negara dapat memengaruhi keputusan yang diambil suatu negara. Sebagai contoh, negara A menjalin interaksi dengan negara B yang memberikan banyak keuntungan. 2. Menyebabkan tingkat kepercayaan antar negara membaik. Interaksi yang intensif dapat meningkatkan kepercayaan antar negara. Interaksi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, bukan hanya perbedaan melainkan juga persamaan seperti itu tujuan, latar belakang, budaya, dan letak geografis. 3. Menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Interaksi antar ruang memberikan peluang bagi setiap negara untuk terhubung dengan negara manapun. Negara maju memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Meskipun demikian, negara maju membutuhkan sumber daya dari negara berkembang. 4. Mendorong sistem pemerintahan lebih terbuka dan transparan. Interaksi antar negara membuka peluang bagi perkembangan suatu negara. Peluang ini menyebabkan pemerintah membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Kondisi ini berpengaruh pada sistem pemerintahan dalam negeri. 5. Mengganggu kestabilan nasional. Pengaruh suatu negara yang kuat terhadap negara lain akan mengganggu kestabilan nasional. Kestabilan suatu negara dilihat dari kondisi pemerintah, perekonomian, keamanan, dan kehidupan penduduknya. Selanjutnya ada di bidang pendidikan. Lalu, bagaimana kondisi pendidikan di tiap-tiap benua sebagai akibat interaksi antar ruang? Berikut ini merupakan pengaruh interaksi antar ruang pada bidang pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Interaksi antar negara di bidang pendidikan pasti dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Interaksi ini dapat berupa pertukaran pelajar atau mahasiswa. Contohnya, adanya beasiswa Erasmus Mundus dari Uni Eropa atau masih banyak yang lain. Dari banyaknya beasiswa tersebut, ditawarkanlah bagi sumber daya manusia untuk semua negara di dunia. Benua Eropa dan Jepang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, dan itu menjadi tujuan pelajar dan mahasiswa dari berbagai banyaknya negara. Kedua, meningkatkan angka melek huruf, khususnya di negara-negara berkembang. Pemberantasan buta huruf menjadi agenda wajib di hampir semua benua. Aksi sosial untuk meningkatkan angka melek huruf dilakukan UNESCO sebagai badan khusus PBB yang fokus dalam bidang pendidikan.
Program UNESCO menjadi acuan negara-negara di dunia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Penurunan angka buta huruf mencapai 4% dalam kurun waktu 15 tahun. Selanjutnya, mendorong kemajuan teknologi. Saat ini, perkembangan teknologi menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Semua orang pasti membutuhkan yang namanya teknologi, apalagi yang selalu kita pakai adalah handphone. Persebaran handphone di seluruh dunia merupakan salah satu bukti adanya interaksi antar ruang di bidang teknologi. Negara-negara di benua Asia merupakan produsen gawai atau handphone seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Dan yang terakhir ada mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di negara maju, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Produk hasil kemajuan iptek negara maju telah digunakan berbagai negara di dunia. Sebagai contoh, penelitian di bidang kesehatan mampu mengidentifikasi dan mengobati penyakit di suatu negara, seperti penelitian dan penemuan vaksin untuk COVID-19. Dengan demikian, perkembangan iptek menjadi bagian dari penyelesaian permasalahan di dunia. Faktanya, penduduk di suatu benua memerlukan penduduk dari benua lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena suatu benua tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Interaksi antar ruang juga menimbulkan dampak positif dan negatif. Sebagai generasi muda, kamu, kita, semuanya hendak dapat mengambil manfaat dari interaksi antar negara di dunia bagi proses belajar. Obat dari rasa bosan adalah rasa ingin tahu. Sebelum kami menutup video pada hari ini, ada yang ingin bertanya? Sekian dari kita, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Bye-bye!